أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله على محمد الناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه يستسنون بسنته ويهتدون بهداه القويم. فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anakku semua rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa jumpa di rumahnya yang mulia ini untuk mengkaji tentang agama kita. InsyaAllah kita telusuri ayat-ayat Allah, juga hadis-hadis Rasulnya. Semoga dengan begitu Allah turunkan hidayahnya kepada kita semua. Kita faham apa yang dibicarakan untuk diamalkan. Saudaraku, suatu ketika di hadapan para sahabatnya, Rasulullah bertanya, "Idza futihat Farisu war-Rumu, ayyu qaumin antum?" Kalau nanti Persia dan Romawi runtuh dan jatuh ke tangan kalian, kalian jadi manusia macam apa? Pemahamannya adalah ketika dua adidaya di barat dan di timur itu, Romawi di barat, Persia di timur, yang sudah memiliki tamadun, sivilisasi yang lebih maju ketimbang Arab Islam yang baru muncul. Gemerlapannya Romawi dengan sistem kehidupan yang sudah lebih maju, harta benda yang demikian banyak, mengundang materialisme yang demikian padat akan menerpa dunia Islam. Itu yang Rasul khawatirkan. Kalian jadi manusia macam apa? Tampil seorang sahabat, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini orang Makkah, muhajir yang datang ke Madinah. Dia seorang entrepreneur, wira usahawan, yang ketika datang ke Makkah itu semua harta bendanya dieksekusi oleh musyrikin Quraisy. Sehingga ketika dia datang ke Makkah itu hanya baju di badan. Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, orang Madinah, Ansar. Rasul berkata kepada keduanya, ta'akhaw fillah akhawain. Bersaudaralah kalian karena Allah, berdua. Abdurrahman nyatakan cintamu kepada saudaramu. Maka Abdurrahman berkata kepada Sa'ad, ana uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah. Sa'ad berkata lagi, menimpali ucapan saudaranya yang baru dipersaudarakan oleh Rasulullah, ahbabakalladzi ma ahbabatani fi, aku pun menyintaimu seperti engkau menyintaiku karena Allah. Dasar ikatan persaudaraan yang kayak begini yang harus kita hidupkan. Bukan kita bersaudara karena segolongan, sekelompok, seorganisasi, sefaham, semazhab, separtai.
dan seterusnya disebut apa saja. Tidak, kita bersaudara karena Allah. Titik. Begitu. Ikatan yang seperti itu yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Saya breakdown dulu sedikit tentang Abdurrahman dan Sa'ad. Setelah menyatakan cinta itu, maka Sa'ad bin Rabi berkata kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, ya Abdurrahman akhi, wahai Abdurrahman saudaraku, aku ini orang paling kaya di Madinah. Anda mau separuh hartaku?" Dengar itu, separuh. Kira-kira selama kita bersaudara selama ini, pernah enggak ada saudara kita yang nawarin separuh hartanya? Halo? Yang 2,5% aja susah. Iya kan? Ini separuh lagi. Gitu. Masya Allah. Dan itu bukan basa-basi. Saat melanjutkan, istriku ada 2. Anda mau satu, Anda boleh pilih yang paling cantik dari antara keduanya. Sekarang ini juga aku ceraikan dia. Setelah iddahnya selesai, engkau boleh menikahinya. Karena dia tahu saudaranya dari Makkah ini nol besar, nggak punya apa-apa. Istri pun tak ada. Bahasa Medannya lalat pun tak hinggap gitu. Masya Allah. Apa kata Abdurrahman? Barakallahu fiik wa baraka ahlika wa malika. Semoga Allah memberkatimu, memberkati istri-istrimu dan hartamu. Aku belum perlu semua itu. Tunjukkan aku di mana pasar. Karena dia entrepreneur. Bergandeng tanganlah kedua sahabat ini melihat pasar Madinah. Mereka temukan pasar Madinah dikuasai oleh Yahudi, Bani Quraidah dan Bani Kainuka. Artinya ekonomi Madinah saat itu dikuasai oleh Yahudi. Maka segera Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad akhi, atini al-mudarabah." Berikan aku modal mudarabah. Istilah yang sekarang dipakai oleh bank-bank syariah itu. Anda tahu mudarabah itu adalah perkongsian. 2 orang beriman, tidak mesti dua-duanya punya modal. Cukup yang satu punya modal, sedangkan yang lain modalnya bisa dengkul, maksudnya lutut dan otak. Lutut itu gambaran kekuatan kerja. Otak itu artinya keterampilan kerja. Dulu dengkul dan otak itu dihargai sebagai saham di masa para sahabat itu. Sekarang Anda datang ke orang kaya, orang kaya, aku punya dengkul. Aku punya dengkul dan otak. Mau nggak kita kerjasama? Kira-kira Anda akan temukan kerjasama itu? No way, no way, nggak bakalan. Maka karena saat mengetahui saudaranya ini terampil dalam mengelola usaha, dia drop dana untuk usaha membangun pasar Islam. Maka dibangunlah pasar Islam oleh Abdurrahman bin Auf, dibikin kios-kios untuk kaum muslimin. Kios-kios itu dijual dengan sistem bai' bisaman ajil. Istilah ini pun yang dipakai oleh bank muamalat dan bank-bank syariah sekarang. Jual sewa beli gitu ya. Bahasa asingnya leasing. Di sepanjang itu belum lunas, belum menjadi milik, masih membayar sewa sampai cicilan itu selesai. Sistem itu tidak ada dalam sistem bank konvensional. Hanya ada di bank Islam yang meniru apa yang dilakukan oleh Sa'ad dan Abdurrahman waktu itu. Subhanallah, ketika pasar Islam itu jadi, hanya dalam 6 bulan pasar Yahudi itu gulung tikar.
Anda lihat, itu yang namanya ukhuwah Islamiyah. Ada kerjasama yang ketat antara umat Islam untuk membangun usaha-usaha yang mengangkat harkat dan martabat umat ini. Nah, kita lihat Indonesia, 69 tahun merdeka. Di mana kekuatan umat Islam? Anda lihat pasar pagi di Jakarta, pasar Mangga 2, dan pasar Glodok. 3 pasar itu 2/3 uang yang beredar di Indonesia ada di situ. Ukhuwah kita bisa meruntuhkan itu? Omong kosong. Ukhuwah dalam pengertian kita tuh, Assalamualaikum, gimana akhi, kabar baik? Cipika, cipiki, cup-cup, ajinomoto, sudah merasa bersaudara. Enggak, bukan basa-basi semacam itu. Tapi ada kerja-kerja yang konkret yang harus kita lakukan untuk mengangkat harkat dan martabat umat ini. Itu yang dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi. Kemudian Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang paling kaya di antara semua para sahabat karena usahanya begitu banyak dan maju. Sampai Rasulullah bilang, Abdurrahman nanti masuk surga merangkak. Halo? Masuk surga merangkak. Ketika Rasulullah sudah berpulang, Aisyah mengulang-ulang hadis itu. Abdurrahman masuk surga merangkak. Ditanya kepada Aisyah, kenapa jadi merangkak? Karena hartamu banyak, hisabnya panjang. Kata Abdurrahman, daripada hisabnya panjang, dia infakkan semua. Diinfakkan semua hartanya. Subhanallah. Itu Abdurrahman bin Auf. Supaya Anda tahu nih, figur-figur sahabat yang luar biasa. Nah, ketika Rasulullah bertanya semacam tadi itu, idza futihat Farisu war-Rumu, kalau nanti telah futuh, kalian memenangkan Persia dan Romawi. Romawi dan Persia itu jatuh ke tangan kalian. Ayyu qaumin antum, kalian jadi manusia macam apa? Abdurrahman yang kaya ini menjawab, ya, qalu naqulu kama amarana Allah, kami akan bersikap seperti yang Allah telah perintahkan kepada kami. Artinya kami tidak silau dengan kilauan materi yang berdatangan dari Romawi dan Persia. Kami tidak silau dengan sistem yang mereka punya. Kita tidak akan terjebak dalam faham yang akan datang dari dunia mereka. Begitu kata Abdurrahman. Qala, berkata Rasulullah, au ghairu zalik, apa enggak sebaliknya? Tatanafasuna, kalian saling bermusuhan. Summa tatadabaruna, kemudian kalian saling bertolak belakang. Bertolak belakang itu kayak mobil patroli Satpol PP gitu loh. Ya, satu ngadap ke sini, satu ngadap ke sini. Patroli itu. Bertolak belakang. Summa tatahasaduna, kemudian kalian saling hasud, saling mendengki satu dengan yang lain. Summa tatabagwaduna, kemudian kalian saling membenci satu dengan yang lain. Hadis itu berhenti di situ tanpa ada eksplanasi lebih lanjut. Artinya ini prediksi zaman. Dikala pembangunan demikian marak, perolehan bisnis dan menggapai kesuksesan dalam hidup itu begitu menggoda, orang kemudian tidak lagi memperhatikan aturan-aturan agama. Begitu. Maka coba kita lihat episode di dalam sejarah ketika Rasulullah pertama kali berumroh pada tahun keempat Hijriah. Itu umroh Rasulullah yang pertama. Begitu masuk di Baitullah, beliau sallallahu alaihi wasallam menemukan Ka'bah itu masih bergelantungan 360 berhala. Berhala yang paling dimuliakan yang bernama Lata digantung persis di atas Hajar Aswad.
Jadi musyrikin Quraisy kalau mereka tawaf jahiliyah itu, bertelanjang dan bertepuk-tepuk tangan dan bersiul-siul sampai di Hajar Aswad, mereka usap Hajar Aswad, mereka usap juga kaki berhala itu, kaki berhala Lata. Tapi ketika Rasulullah umroh, beliau tawaf sampai di Hajar Aswad, beliau hanya mengusap Hajar Aswad. Bismillahi wallahu akbar. Dia kecup tangannya. Begitu dia akan melanjutkan langkah tawafnya, dia dihadang oleh pentolan-pentolan musyrikin Quraisy. Mereka berkata, "Ya Muhammad, mengapa cuma Hajar Aswad yang ente usap? Mengapa ente tidak mengusap juga kaki berhala kami?" "Usap dong Muhammad, hanya mengusap kok, bukan menyembah. Kami tidak minta engkau menyembah ya Muhammad, hanya mengusap, supaya semua Quraisy yang sedang nonton di sini tahu bahwa Anda itu orang yang toleran terhadap agama nenek moyangmu." Dengar itu, toleran. Dengan begitu tidak perlu ada konflik antara kami dan kamu, tidak perlu ada permusuhan antara kami dan kamu. Rasul sebagai manusia, begitu yang Allah nyatakan dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat 110. "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya." Katakan ya Muhammad, engkau itu cuma manusia biasa. Hanya engkau menerima wahyu. Jadi beda kita dengan Rasulullah. Rasulullah menerima wahyu, tapi sebagai manusia Rasul sama dengan kita. Nah, kemanusiaan Rasulullah itu yang berkata, benar juga ya, kan cuma mengusap, bukan menyembah. Dengan begitu saya akan dianggap orang yang toleran dan tidak perlu ada permusuhan dengan musyrikin Quraisy Makkah. Kan bagus tuh, cuma mengusap ini. Begitu hati Rasulullah memerintahkan tangannya untuk mengusap, turun 3 ayat sekaligus menegur Rasulullah dengan sangat keras. Anda bisa baca di surat Al-Isra ayat 73 sampai 75. Bagaimana bunyi ayat itu? Kata Allah, "Wa in kadu la yastinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairahu idzan lattahiduka khalila." Hampir saja mereka mengecohmu ya Muhammad, supaya engkau memutarbalikan wahyu yang telah kami turunkan kepadamu secara lain. Artinya memutarbalikan agama ini. Dengan begitu mereka akan menerimamu sebagai sahabat setia mereka. Dengar itu. Artinya dalam konteks kekinian kita sekarang, terkadang kita ini dituntut dalam pergaulan hidup ini agar kita mengempeskan, melunturkan keislaman kita sedikit supaya kita bisa diterima dalam pergaulan. Halo, itu maksudnya. Kalau Anda tampil fanatik dengan Islam, Anda nggak laku dalam pergaulan, nggak bakalan. Dalam berbisnis, untuk bisa menang tender, Anda harus menyogok. Tanpa sogok, mustahil Anda akan mendapatkan proyek itu. Terus gimana? Sogok jangan. Halo? Ngomong. Itu persoalan. Seorang murid saya di Pasar Minggu itu punya catering besar. Dia meng-cater istana. Sekali waktu datang orang istana menyerahkan order 30.000 pak makanan. Harga satu pak 25.000. Tapi pemberi order itu bilang, "Bu, bikin ini invoice-nya,
30.000, markup 5.000. Bu Nuning telepon saya, Pak Ustadz, saya diminta markup di faktur saya. Kita yang pontang-panting kerja masak sampai pagi jam 3, jam 2, jam 3 pagi, itu untungnya paling cuma 5.000. Dia cuma nyerahin order begitu langsung dapat 5.000. Bagaimana nih Pak Ustadz? Saya bilang tolak Bu Nuning, karena Bu Nuning masuk dalam surat Al-Maidah ayat 2 itu. Ya, kata Allah dalam surat Al-Maidah ini adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi kalau ibu markup kwitansi dan faktur ibu itu, ibu bertolong-tolongan dalam dosa. Wah, kalau begitu saya tolak. Ya percaya, tolaklah Bu Nuning. Allah akan mengganti order dari tempat lain walaupun order itu kecil, tapi insya Allah berkah. Keyakinan semacam ini banyak lenyap dari tengah-tengah umat Islam. Mereka punya kepribadian hilang. Itu yang harus ditanya, kalian jadi manusia macam apa? Oke. 1, 2, 3 sekarang. Kalau Anda duduk di bagian pengadaan sebuah perusahaan atau sebuah jawatan atau perusahaan suruh Anda berbelanja kepentingan perusahaan. Sekali belanja 2 miliar. Leveransir atau toko suka memberi komisi kepada yang memberi order itu. Betul? Halo? 10%. 10% dari 2 miliar itu 200 juta. Nah, sebagai muslim yang baik, mestinya uang itu Anda kembalikan ke perusahaan atau jawatan. Kenyataannya, ente kantongi gitu. Ayu qaumin antum. Begitu. Nah, pegawai negeri kalau ditugaskan ke daerah itu dapat SPJ, surat perintah jalan, dan di balik SPJ itu setumpuk dana sudah disediakan. Sampai di daerah, hotelnya, makannya, transportasinya, entertainmentnya dibayar oleh orang-orang daerah. SPJ utuh. Pulang ke Jakarta, dikembalikan nggak ke bendahara? Halo? Enggak, dikantongin tahu. Tapi ada sahabat saya, kita satu sekolah, jadi inspektorat di Kementerian Perhubungan, dia kembalikan. Itu teman-teman lain yang tidak mengembalikan ditagih oleh bendahara. Mana ini Urip kembaliin, kok kalian enggak? Apa mereka cari Urip, mereka bilang apa? Urip goblok gitu. Digoblok-goblokin begitu. Jadi orang yang berbuat benar jadi goblok. Maka sekarang itu takaran-takaran kebenaran menjadi terbulak-balik. Orang yang pahlawan dibilang pengkhianat, orang yang jujur dibilang penipu, ya, justru pengkhianat dibilang pahlawan. Begitu. Di mana ukuran kebenaran itu, saudaraku? Maka Rasulullah dicoba oleh orang-orang musyrikin Makkah itu untuk melunak. Nah, saudaraku, terms di dalam Islam sering kita dengar itu, munafik. Siapa munafik itu? Munafik itu contohnya adalah Abdullah bin Ubay, tokoh Yahudi yang berpura-pura Islam. Karena Islam kuat. Jadi sesungguhnya orang munafik itu adalah orang kafir yang berpura-pura Islam. Kalau orang Islam berkata dusta, berjanji tidak ditepati, dikasih amanah khianat, dia bukan munafik, tapi memiliki ciri-ciri munafik. Begitu. Faham? Sesungguhnya munafik itu adalah orang kafir yang berpura-pura Islam karena Islam kuat. Tapi bagaimana ketika sistem kafir begitu kuat,
Orang Islam tidak berani menampilkan keislamannya, dia menyembunyikan keislamannya, berpura-pura kafir. Itu namanya apa? Ngomong loh. Namanya mudahin. Ya, dalam Quran surat Al-Qalam ayat yang ke-9, surat 68 ayat yang ke-9 Allah nyatakan waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka kafir-kafir itu menghendaki kalian melunak kepada mereka supaya mereka juga lunak kepadamu. Kalau Anda tampil keren dengan Islammu, ente habis disikat oleh sistem begitu. Makanya Anda lihat George Walker Bush waktu berkuasa, ketika dia kumandangkan gagasan war on terrorism, perang terhadap terorisme, diumumkan kepada seluruh dunia, beside me or be my enemy. Di samping aku atau menjadi musuhku. Maka semua dunia Islam pun bersahabat dengan George Walker Bush alias Amri begitu. Takut kalau menjadi musuh Amerika, siapapun itu, termasuk Saudi Arabia. Nah, saudaraku, kita cerita tentang Saudi Arabia. 20.000 pasukan Amerika itu tinggal di Dahran untuk menjaga keamanan Saudi. Mereka jadi hansip, 20.000 tentara Amerika atas biaya negara Saudi Arabia. Ketika dipekerjakan perempuan-perempuan, katakanlah Kuwait, Korps Wanita Angkatan Darat di Dahran, itu habis perempuan itu diperkosa oleh temannya sendiri. Akibatnya perempuan-perempuan ditarik kembali ke Amerika. Adalah tugas Saudi untuk mengimpor pelacur-pelacur dari Thailand untuk kasih makan 20.000 orang Saudi itu. Anda mau bilang apa? Begitu kotornya dunia ini. Hanya karena untuk menjaga sebuah keamanan, kenapa kita harus melacurkan diri kita seperti itu? Tidak bersih. Itulah yang membuat Osama bin Laden marah dan melakukan pemberontakan. Sementara orang semua menganggap bin Laden itu jahat. Malah sebagian teman-teman kita di sini itu dengan pongahnya berteriak di Masjid Istiqlal Jakarta itu, kalbun, bin Laden itu anjing. Coba. Padahal dia menampilkan sesuatu yang benar, tapi orang tidak bisa melihat itu. Nah, saudaraku, ayyu qaumin antum. Kita kembali ke surat 17 ayat 73. Hampir saja mereka mengecohmu ya Muhammad supaya engkau memutarbalikkan wahyu yang telah kami berikan kepadamu secara lain. Artinya memutarbalikkan agama ini, supaya dengan begitu Anda bisa diterima oleh mereka sebagai teman setia mereka. Artinya dalam hidup ini kita juga harus bisa safety play, bermain cantik gitu. Nah, maka Anda lihat pejabat-pejabat kalau main cantik itu tidak berani menampilkan keislamannya. Salam mereka saja konyol gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terus ada satu lagi tuh, kom apa tahulah pusingnya gitu. Salam orang dipakai-pakai buat apa? Kenapa Anda tidak pede dengan salam Anda sendiri? Ketika Rasulullah disapa oleh sahabatnya, dalam hadis nggak disebut namanya siapa sahabat itu. Sahabat itu berkata, sabahul khair ya Rasulullah, selamat pagi wahai Rasulullah. Rasul bilang apa? La, nahnu fi khairis salam. Kita sudah punya salam yang lebih baik. Fakul assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Rasul nggak mau terima selamat pagi, tahu. Rasul bilang kami sudah punya salam yang lebih baik. Ini pejabat-pejabat kita malu kepada orang yang bukan Islam sekeliling dia. Supaya apa? Supaya dapat dukungan. Ini kan salam politik.
hubungannya dengan suara gitu, supaya dipilih lagi dan seterusnya. Kalau sudah begitu penampilan keislaman kita, betul apa yang dikatakan Rasulullah, ayyu qaumin antum, kalian jadi manusia macam apa? Maka manusia muslim yang lembek itu melunak kepada kekafiran. Disebut dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-9, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menghendaki kalian melunak supaya mereka juga lunak kepadamu. Jadi di saat sistem kafir begitu kuat, orang Islam tidak tahan, kemudian ikut-ikut berpura-pura kafir. Ini namanya muslim pengecut. Jadi kalau munafik itu kafir pengecut, maka dalam sistem di mana kafir yang kuat tampil muslim pengecut yang tidak berani menampilkan keislamannya dalam percaturan kehidupan ini. Mereka sembunyikan keislaman supaya bisa diterima sebagai teman setia di dalam pergaulan mereka, gitu. Maka kembali ke surat 17 ayat 73, sekarang 74. Allah bilang, falaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim say'an qalila. Kalau bukan kami Allah yang meneguhkan hatimu ya Muhammad, sungguh engkau hampir condong sedikit pada ajakan mereka. Ajakan mereka tadi untuk mengusap kaki berhala itu. Anda dengar, laqad kitta tarkanu ilaihim say'an qalila. Sungguh engkau hampir condong pada ajakan mereka. Jadi Rasulullah itu hampir condong. Sudah condong belum? Halo? Belum. Baru hampir. Kalau Anda ikut perbakin, latihan menembak, begitu sasaran tembak lewat, Anda bidik, kemudian Anda tembak, car. Jurinya bilang, hampir kena. Kena enggak? Enggak kena. Ya. Kalau ada orang-orang yang sok tahu, maka para ulama bilang itu orang hampir pintar. Halo? Hampir pintar itu pintar enggak? Enggak. Tapi kalau dibilang hampir pintar, kayaknya masih lebih enak gitu loh, daripada dibilang bodoh. Ya, itu eufisme dalam berbahasa. Nah, Rasul itu baru hampir condong. Belum condong. Kalau kita ngomong hampir condong, atau condong banget, atau sudah nyungsep gitu. Hah? Anda saksikan sendiri, begitu banyak umat Islam yang nyungsep, tidak tahan dengan godaan dunia ini. Padahal apa sih dunia ini? Di surat 28, surat Al-Qasas, ayat yang ke-77, Allah nyatakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah apa-apa yang Allah sudah sediakan untukmu di akhirat. Yang Allah sediakan di akhirat itu yang pertama ajru. Al-ajru, pahala. Kalau sudah dapat al-ajru, maka itu ujungnya adalah jannah. Kalau sudah dapat jannah, berikutnya adalah hurun ain, bidadari. Seorang laki-laki saleh itu mendapat 7 bidadari. Begitu. Gambaran bidadari itu kata Rasulullah, kerudungnya itu berwarna hijau. Kalau dilemparkan kerudung itu ke bumi, lebih indah dari bumi dan seisinya. Baru kerudungnya tuh mas. Kalau betis bidadari itu dipamerkan ke orbit bumi, semua laki-laki pingsan. Iya, itu bidadari. Dalam surat Al-Waqiah, Allah menerangkan tentang bidadari itu. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami ciptakan bidadari itu langsung gadis, gitu. Ya.
Inna ansha'nahunna insya'ah. Kami jadikan bidadari itu langsung gadis. Ya, artinya bidadari itu tidak melalui proses kelahiran, langsung jadi. Persis Nabi Adam dan juga Siti Hawa, langsung jadi gitu, dewasa. Halo, maka nanti kalau Anda sampai di surga dapat bidadari, yang pertama kali Anda harus periksa adalah pusernya. Kalau ada puser, itu mesti orang dari Samarinda. Bukan bidadari, karena bidadari nggak punya pusar. Jadi ada 3 orang yang tidak punya pusar: Nabi Adam, Siti Hawa, dan bidadari. Oke, nah itu yang harus kita kejar, kata Allah. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Dan dalam tidak melupakan bagian di dunia itu ada yang harus kita kerjakan. Apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kita tidak mungkin berbuat baik seperti Allah telah berbuat baik kepada kita. Karena teman-teman di Jakarta itu menghitung, salah satu perbuatan baik Allah kepada kita adalah memberikan oksigen dengan gratis. Di dalam oksigen itu ada zat yang juga bernama nitrogen. 1 liter oksigen itu harganya 25.000. Kalau Anda sudah masuk di ICU, Anda harus bayar itu oksigen. 25.000 per liter. 1 botol itu ada 150 liter. Jadi Anda harus bayar itu kali 25.000 plus nitrogennya 19.000 per liter. Jadi dihitung-hitung sama teman-teman, kebutuhan menghirup oksigen itu sekian ribu liter per hari. Maka dalam sehari seseorang itu harus membayar oksigen 25 juta rupiah lebih. Halo, seandainya Allah kasih kwitansi menagih kita setiap hari 25 juta, meninggal semuanya. Betul? Gratis. Tapi kita nggak pernah mensyukuri itu pada Allah. Artinya kita tidak mampu berbuat baik seperti Allah berbuat baik. Tapi takarannya kira-kira itu kebaikan kita kepada sesama. Kemudian Allah larang apa? Wala tabghu fasada fil ard. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Menciptakan permusuhan antara sesama itu membuat kerusakan di muka bumi. Maka Allah nyatakan innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka. Sudah Isya? Belum. Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi dunia itu hanya tidak lupa saja, tapi kita kenapa berlomba-lomba, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk mengejar dunia ini. Sampai disindir oleh Allah dalam surat 67 ayat 24. Surat Al-Mulk. Ya, afamay yamsi mukibban ala wajhihi ahda amma yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang berjalan dengan muka terjungkal ke bumi itukah yang mendapat petunjuk, atau mereka yang teguh di atas siratal mustaqim? Mukibban ala wajhihi, muka yang terjungkal di bumi adalah sindiran sinisme dari Allah kepada orang yang semata-mata mengejar dunia sampai kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Maka Anda dengar ada ayah yang marah-marah di rumah. Kalian ini bagaimana sih? Apa enggak lihat ayah udah banting tulang begitu capek? Ya, pergi pagi pulang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nah itu dia. Ya, mukibban ala wajhihi, disindir oleh Allah begitu. Hubbud dunya. Di surat Al-A'raf 176 lebih hebat lagi. Ya, kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Ya.
walakinnahu akhlada ilal ard. Sebenarnya kami ingin mengangkat derajatnya ke langit, tapi dia akhlada ilal ard, dia melekat di bumi. Jadi kalimat mukibban ala wajhihi dan akhlada ilal ard itu satu saja pengertiannya, hubbud dunya, cinta dunia gitu. Maka Allah teruskan, masaluhum kamasalil kalb, perumpamaan mereka seperti anjing. Anjing itu kata Allah kalau diusik dia leletkan lidahnya, didiamkan dia leletkan lidahnya. Dan kalau Anda lihat anjing meleletkan lidahnya, liurnya itu ya berlelehan ke bawah. Begitu orang yang melekat di dunia ini, ya kalau melihat dunia itu ilernya meleleh sampai begitu. Tapi dia peduli setan dengan akhirat. Nah, saudaraku, maka lanjutan ke ayat 74 tadi, kalau bukan kami yang teguhkan hatimu ya Muhammad, engkau sungguh hampir condong sedikit kepada ajakan mereka. Nah, kita lihat begitu banyak kita yang terjerembab dengan ajakan-ajakan orang lain ini. Kemudian kita meninggalkan keislaman kita. Oke, sebagai contoh yang lain, di Jakarta itu ada satu diskotik namanya Nautilus di Mangga Besar. Nautilus itu nama kerang laut dalam yang pernah dipakai nama ini oleh kapal selam nuklir pertama Amerika. Karena dia bertenaga nuklir, bila dia menyelam 2 tahun kemudian baru dia muncul. Jadi kalau Anda masuk di diskotik Nautilus di Mangga Besar itu 2 tahun baru pulang. Halo. Kenapa? Luar biasa diskotik itu, terkenal sekali. 4 lantai, yang punya diskotik namanya TW, yang punya Arta Graha Group itu Cina paling kaya di Jakarta. Polisi-polisi semua habis dia semir, nggak ada yang bisa berkutik. Kami bikin handycam, kami foto semua, kami laporkan ke Kapolri, Kapolda waktu itu Firman Gani, Kapoldanya Dai Batiar, nggak ada reaksi apa-apa. Jadi diskotik itu lantai 1 dan 2 tempat disco, orang berjoget-joget, berdansa-dansi, ya segala macam, karaoke dan seterusnya. Kalau capek naik ke lantai 3 untuk dipijat. Yang memijat itu perempuan-perempuan muda cantik-cantik tanpa busana. Nah, kalau Anda sudah dipijat di lantai 3 itu harus naik ke lantai 4. Kata SBY, lanjutkan. Kata JK, lebih cepat, lebih baik. Astagfirullahaladzim. Nah, itu kami laporkan. Yang menjaga diskotik itu orang dengan seragam hitam-hitam dan senapan MA16. Itu tentara dengan senapan organik. Kita Laskar Islam punya pentungan rotan 1 meter begini, mana berani gitu kan. Ya sudah, kita laporkan aja, nggak ditanggapi. Tapi yang ingin saya ceritakan, bagaimana orang Islam beriman yang sholat, sudah pergi haji, umroh berkali-kali, bisa masuk ke tempat seperti itu. Pertanyaannya, Islamnya ditaruh di mana? Halo? Parkir bersama mobilnya. Islam, kamu di sini dulu ya. Aku mau masuk. Maka dia masuk ke diskotik itu netral nilai, nggak ada nilai apa-apa. Nah, ketika dia sedang bermaksiat di dalam diskotik semacam itu, datang malakul maut mencabut nyawanya. Beranikah Anda bilang dia mati dalam Islam? Halo? Tidak, dia mati dalam maksiat. Itulah mengapa pesan takwa dari Allah itu adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam Islam. Nah, muslim-muslim yang melonggar dan melunak ini karena tidak tahan dengan sistem yang begitu rupa untuk menjebak kita.
Nah, ketika kesuksesan demi kesuksesan yang diraih oleh banyak orang, begitu banyak uang, begitu banyak bermaksiat, mereka lupa baca surat 6 ayat 44, surat Al-An'am ayat yang ke-44. Allah berkata, falamma nasu ma dzukiru bih, ketika manusia melupakan peringatan kami untuk beriman dan bertakwa, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami bukakan untuk mereka semua pintu-pintu kesenangan. Pintu korupsi dibuka, pintu suap sogok dibuka, pintu narkotika dibuka, pintu panti pijat dibuka, pintu diskotik dibuka, rumah-rumah hiburan bertaburan di mana-mana, pelacuran dibuka, minuman keras dibuka, perjudian dibuka. Semua kesenangan entertainment itu merata di mana-mana. Nah, kata Allah apa? Fa idza farihu bima utu, ketika mereka bersenang-senang di balik pintu-pintu yang kami berikan itu, ya, akhaznahum baghtatan, kami siksa mereka tiba-tiba, surprise, ya, fa idza hum mublisun, mereka terjerembab, putus asa. Ayat ini oleh para ulama dinamakan ayat istidraj. Istidraj itu artinya Allah memberikan orang kesenangan hidup di dunia untuk mempertinggi tempat jatuhnya, begitu. Ya, jadi jangan Anda kira musibah atau bencana itu hanya karena orang kena tanah longsor atau disikat tsunami. Tidak. Justru kesenangan dunia juga adalah musibah bila kita tidak menyadari dengan baik. Maka Allah mengingatkan kita dalam surat Taubah ayat 55. Ini kalau saya tunjuk ayat tuh nggak ada yang ngelihat Quran, kayaknya udah hafal semua ya. Ya, surat 9 ayat surat Taubah ayat 55, surat ke-9 ayat 55, Allah berkata, "Fala tu'jibuka amwalahum wala auladuhum." Jangan kamu takjub melihat sukses harta dan suksesnya anak-anak mereka. Anak-anak mereka tuh sekolahnya di McGill, Amerika, Harvard, pulang-pulang gelarnya MBA, Master Business Administration. Saya mengartikan enggak, makin bego aja gitu, MBA. Kenapa makin bego aja? Ada seorang MBA di Bekasi melamar, pulang dari Amerika melamar. Yang menerima lamarannya hanya calon ibu mertua, karena calon ayah mertua sudah meninggal. Setelah ngomong, lamaran diterima. Datang waktu maghrib, maka calon ibu mertua bilang, "Nak Joni," yang MBA itu, "pimpin kami dong sholat maghrib." Kata Nak Joni, "Oh, ibu saja yang memimpin." Astagfirullah. Maka MBA itu artinya makin bego aja. Kita break atau tutup saja? Break, nanti lanjutkan sesudah Isya sebentar lagi. Oke? Kita break untuk sholat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.